Halo, apa kabar Anda? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Nadirah Ali. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang residivis kasus pencurian di Kabupaten Deli Serdang kembali masuk jeruji besi atas kasus narkoba. Mendesak perbaikan jalan, drainase, dan penerangan. Ratusan warga geruduk kantor Bupati Asahan. Hari jadi ke-135 Kota Pematang Siantar dirayakan dengan meriah. Bebas dari kurungan, seorang residivis kasus pencurian kembali tertangkap tangan menjual narkoba. Penangkapan pun berlangsung dramatis. Polisi sita 2,6 gram sabu-sabu. Polisi menangkap Surya Lesmana di Jalan Medan Binjai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pada Kamis pekan lalu. Ia ditangkap dalam rangkaian grebek kampung narkoba oleh personil Polsek Sunggal di sekitar bantaran Sungai Sri Gunting. Ia ditangkap saat akan bertransaksi dengan calon pembeli. Sadar akan tertangkap, Surya berupaya kabur dengan memprovokasi warga agar melawan polisi yang akan meringkusnya. Namun tetap saja usahanya gagal. Polisi menyita 6 paket sabu-sabu dengan berat total 2,6 gram yang akan dijual kepada 3 pengguna narkoba. Operasi kita yang sudah lama, yaitu 3 orang yang menjadi 3 orang operasi kita tahun ini, ya alhamdulillah kita berhasil ditangkap. Barang ini masih dalam pengembangan. Ya, sekarang lagi kita kembangkan, masih lakukan pemeriksaan terhadap si tersangka ini. Untuk sementara barang ini didapat oleh MSR ini dari saudara G, ya, saudara G. Hasil interogasi, pelaku mengaku mendapatkan narkoba dari bandar berinisial G. Sejak keluar dari penjara, Surya mengaku tak kunjung dapat pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bertemu dengan beberapa temannya sesama residivis, ia kembali tercebur ke dunia hitam dengan terlibat peredaran narkoba selama 3 bulan terakhir. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Medan. Unjuk rasa ratusan warga Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan pada Jumat petang berakhir ricuh. Warga mendesak perbaikan jalan, drainase, dan penerangan. Sejumlah warga mendatangi kantor Bupati Asahan untuk bertemu langsung dengan Surya, Bupati Asahan. Mereka adalah warga Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Warga menuntut pemerintah segera merealisasikan janji untuk memperbaiki infrastruktur jalan, drainase, dan penerangan. Warga nekat menggelar orasi dan unjuk rasa di depan kantor Bupati Asahan lantaran kerusakan infrastruktur di kecamatan tersebut telah berdampak sistemik pada ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Setelah berorasi lebih dari 1 jam, kedatangan warga tak kunjung mendapatkan respon. Warga menganggap pemerintah setempat hanya memberi janji kosong. Warga pun kian meradang lantaran informasi keberadaan bupati yang diperoleh dari Satpol PP simpang siur. Warga yang berang akhirnya memaksa masuk ke kantor bupati dan mencari keberadaan Bupati Asahan. Barikade pagar betis petugas Satpol PP di depan gedung diterobos oleh warga. Aksi saling dorong tak terhindarkan hingga nyaris adu fisik. Tiba di dalam gedung, warga tak mendapati sang bupati. Warga kemudian membentuk konsentrasi untuk menerobos masuk ke rumah dinas bupati yang berjarak tidak jauh dari kantor bupati. Tuntutan itu awalnya yang pertama percepatan drainase yang dikerjakan dinas provinsi. Yang kedua, percepatan jalan sesilau juga provinsi. Yang ketiga, penerangan lampu jalan, yaitu tenaga surya. Sebanyak 35 titik di Kecamatan Air Joman. Itu 3 tuntutan yang kita pinta. Nah, yang hari ini memang ada dibuat deskos tentang jalan provinsi, jalan sesilau. Dan masalah lampu jalan, itu memang ada materialnya sudah masuk, sudah sampai di Kecamatan Air Joman. Namun tentang lampu sampai hari ini belum juga terpasang. Emosi warga akhirnya mereda setelah unjuk rasa diterima Kabid Bina Marga Dinas PUPR Pemkab Asahan.
Seperti janji sebelumnya, perbaikan akan dilakukan namun menunggu persetujuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tutela Welubis melaporkan dari Asahan. Seorang pengedar narkoba berjenis ekstasi di kawasan Simpang 3 Pekan diringkus Polres Serdang Bedagai. 20 butir pil ekstasi pun disita. Setelah dilakukan penangkapan pada Selasa 23 April lalu, tersangka kasus narkotika Dandi, 22 tahun, menjalani proses pemeriksaan lanjutan di ruang penyidik Polres Serdang Bedagai. Pada pengungkapan kasusnya, ia sedang menjual 20 butir pil ekstasi kepada petugas yang menyamar menjadi pembeli. Penangkapan berawal dari laporan warga terkait maraknya penjualan narkotika di kawasan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Menyikapi laporan tersebut, petugas dari Satuan Narkotika Polres Serdang Bedagai langsung bergerak ke lokasi dengan menyamar sebagai pembeli. Tersangka yang sudah mengetahui adanya pembeli kemudian keluar rumah dan memberikan barang bukti narkotika sejenis ekstasi sebanyak 20 butir pada petugas yang menyamar. Setelah terbukti, petugas kemudian melakukan penangkapan pada Dandi. Datang membawa barang tersebut dan dilakukan transaksi di Simpang 3 Perbaungan. Barang bukti ada berapa banyak? Barang bukti yang berhasil diamankan itu sebanyak 20 butir ekstasi dengan lambang logo singa. Ini tersangka ini bandar atau pengedar? Tersangka yang diamankan ini termasuk kategori pengedar karena dia mengedarkan barang narkotika jenis pil ekstasi sehingga dia masuk kategori pengedar. Untuk tersangka saat ini berada di tahanan Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Akibat sekolahnya masih terlibat masalah sengketa lahan, ratusan siswa-siswi dari SMP Negeri 2 Galang, Deli Serdang terpaksa berbagi ruangan dengan anak sekolah lain. Siswa-siswi pun merasa tak nyaman. Sekolah Dasar Negeri 105384 Pisang Pala, Kabupaten Deli Serdang kini dijadikan lokasi mengajar siswa-siswi SMP Negeri 2 Galang, Kabupaten Deli Serdang. Hal ini karena gedung sekolah mereka terlibat sengketa lahan yang hingga kini juga masih belum selesai. Belajar mengajar tidak dimulai di pagi hari. Proses belajar kini harus berbagi dengan tingkat sekolah dasar yang sebelumnya menjalani sekolah lebih dahulu. Tidak hanya jam belajar, faktor jarak tempuh sekolah dan gangguan dari warga sekitar juga menjadi alasan utama yang membuat mereka tidak nyaman dengan kondisi terkini belajar. Kenyamanan para siswa juga turut terganggu hingga menyebabkan banyak siswa-siswi tidak masuk sekolah. Pindah, ini kami menempati di SD Pisang Pala yang dimana dari lokasinya dari sekolah lama ke sekolah sekarang itu cukup jauh. Yang tadinya teman-teman saya naik angkot langsung sampai ke sekolah lama, ini ketika kami di sekolah baru kami harus jalan 2 km. Itu soal jarak, soal waktu. Karena masuk siang tadi itu adanya belajar yang kurang konduktif, males, mungkin mengantuk, yang dimana ketika jam-jam segitu seharusnya kami tidur, istirahat. Sementara salah satu wali murid SMP Negeri 2 Galang mengaku selama ini tidak mengetahui kondisi sekolah terlibat sengketa lahan. Ia berharap pemerintah Kabupaten Deli Serdang segera membangun sekolah baru atau menyelesaikan urusan lahan tersebut. Pemkab Deli Serdang juga tidak langsung tanggap untuk membangun SMP Negeri 2. Tadi kita udah juga melihat bagaimana tempat sementara anak-anak SMP Negeri 2. Tadi ada informasi dari Pak Ismail, sudah banyak yang pindah. Ini yang membuat nanti mungkin semakin lama semakin banyak yang pindah, habislah anak-anak yang SMP Negeri 2. Kasihan guru-gurunya. Jadi kita berharap supaya Pemkab Deli Serdang, Bupati Serdang segeralah memberikan tempat yang baru. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang hingga kini belum juga memberikan keterangan secara resmi terkait kasus sengketa tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.